Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan seri tentang sejarah Sulawesi Selatan. Dan topik utama bahasan kita kali ini adalah tentang Kerajaan Bone dan juga sejarahnya. Oke, sebelum kita masuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Kerajaan Bone bisa dibilang memulai cerita kerajaannya tepat setelah akhir dari kisah Ila Galigo. Sama halnya dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan, Kerajaan Bone juga awalnya dipimpin oleh seorang Tomanurung. Tomanurung di Bone ini dianggap sebagai orang yang memberikan kedamaian di wilayah Bone setelah sebelumnya Bone berada dalam masa kekacauan, atau lebih populer dengan istilah Si Andre Bale. Hadirnya seorang Tomanurung kemudian berhasil menghentikan kekacauan itu semua dan mengubahnya menjadi masa yang penuh dengan kedamaian. Ditetapkannya seorang penguasa Tomanurung di Bone juga diikuti dengan pembentukan Dewan Penasehat yang bernama Arup Pitu, yang artinya 7 penguasa. Ketujuh Arup Pitu ini berasal dari 7 kelompok yang berbeda-beda, di mana ketujuhnya tersebut adalah pemimpin dari setiap kelompok yang ada. Kemudian, waktu pun terus berlalu. Penguasa-penguasa Bone berikutnya pun terus berusaha untuk memajukan kerajaan Bone dari segi ekonomi dan sebagainya. Salah satu yang banyak disanjung adalah Raja Bone yang ketiga, yang bernama Lawaliwu Karampeulua. Beliau disanjung karena usahanya dalam meningkatkan jumlah tanah garapan sehingga rakyat bisa mendapatkan keuntungan lebih dari sektor pertanian. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai raja yang pandai, baik dalam urusan pemerintahan hingga dalam wawasan dan pengetahuannya. Adapun Raja Bone pertama yang melakukan interaksi dengan kerajaan lain adalah La Tendrisuki, yang memimpin di sekitaran abad ke-15. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, La Tendrisuki inilah sosok yang berjasa untuk mengusir Luwu dan Wajo kala hendak menginvasi kerajaan Bone. Sebuah prestasi yang besar tentunya untuk Raja Bone yang satu ini. Nah, tahukah kalian kalau tak lama setelah itu, baik Luwu maupun Wajo kembali melancarkan serangan ke Bone. Namun lagi-lagi, Luwu dan Wajo berhasil dipukul mundur oleh Bone. Sebenarnya bukan cuma Bone saja. Sejatinya kala itu, Bone mendapatkan bantuan dari kerajaan lain. Dan kerajaan tersebut adalah Goa. Ya, kita tahu bersama kalau Goa dan Bone adalah dua kerajaan yang tidak begitu akrab dari segi sejarah. Sejarah panjang keduanya bahkan menjadi yang paling banyak dibahas di buku-buku sejarah Sulawesi. Meski begitu, ternyata meskipun kedua kerajaan ini agak sering berselisih, namun ternyata kedua kerajaan ini pernah menjadi sekutu untuk memerangi Luwu dan juga Wajo. Lantas, apa yang terjadi kemudian? Ternyata, bagi Goa sendiri, bersekutu dengan Bone hanyalah langkah awal dari rencana mereka. Nyatanya, kerajaan Goa juga punya ambisi yang sama dengan Luwu ataupun Bone. Ambisi untuk menjadi yang terkuat di Sulawesi Selatan. Ambisi untuk menaklukkan seluruh kerajaan lain dan memaksanya untuk tunduk kepada kerajaan Goa. Kerajaan Goa sendiri juga tumbuh dengan cara yang mirip dengan kerajaan Bone. Awalnya di Goa terdapat 9 komunitas yang bernama Bate Salapang atau 9 bendera. Kesembilan komunitas ini bergabung menjadi satu kesatuan, meskipun memang ada beberapa komunitas yang dipaksa untuk bergabung. Namun pada akhirnya, dari 9 komunitas ini lahirlah kerajaan Goa. Setelah kerajaan Goa berdiri, diceritakan juga tentang sosok Tomanurung yang turun di kerajaan Goa. Namun kabarnya, sebelum Tomanurung ini datang, sudah ada 4 orang terlebih dahulu yang menjadi penguasa di kerajaan Goa. Di antara 4 orang tersebut, hanya satu yang namanya disebutkan, dan dia adalah Batara Guru.
sosok yang diceritakan di Ila Galigo sebagai raja pertama di kerajaan Luwu. Tak heran apabila sejarah kerajaan Goa memang punya keterkaitan yang lumayan erat dengan sejarah kerajaan Luwu, bahkan sampai sekarang ini. Kemudian diceritakan juga bahwa Batara Guru beserta 3 tokoh lainnya ini kemudian menghilang, yang kemudian membuat Goa berada dalam masa kekosongan pemimpin. Setelah itu, 9 pemimpin komunitas tadi pun memutuskan untuk memilih seorang pemimpin baru, yang disebut juga dengan nama Pacalla. Setelah itu, turunlah kemudian seorang Tomanurung di Goa. Tomanurung ini berjenis kelamin perempuan. Dia bersama dengan suaminya, yang bernama Karaeng Bayo. Kemudian memutuskan untuk memimpin Goa. Dalam tahun-tahun berikutnya, terdapat pula sebuah daerah bernama Tallo, yang juga punya hubungan erat atau dekat dengan Goa, sehingga tak heran apabila kedua daerah ini mendapat julukan Ruari Karaeng Nasere Ri Ata, atau 2 penguasa, 1 rakyat. Memang hanya sedikit saja raja-raja awal kerajaan Goa yang disebutkan dalam kroniknya. Salah satu yang tercatat adalah Karaeng Goa yang ke-9, yang bernama Tumapa Risi Kallona, yang juga memerintah di awal abad ke-16. Seorang pengunjung Portugis pernah berkomentar bahwa terdapat sebuah daerah di kerajaan Goa yang bernama Makassar. Makassar ini dulunya sangatlah kecil, sebelum akhirnya Karaeng Goa, yakni Tumapa Risi Kallona, memutuskan untuk mengubah daerah Makassar ini menjadi daerah yang lebih luas. Raja Goa inilah yang juga berjasa dalam menyatukan daerah Goa dan Tallo ke dalam sebuah sumpah. Raja ini juga begitu dikenang oleh masyarakat karena masa kepemimpinannya dikenal sebagai masa-masa terbaik kerajaan Goa kala itu. Hasil panen yang melimpah, tangkapan ikan yang banyak, hingga ekspansi wilayah kerajaan Goa. Tak ayal membuatnya menjadi salah satu pemimpin terbaik di Goa sepanjang masa. Dan teman-teman, itulah tadi sejarah Sulawesi Selatan kita kali ini. Kita masih akan lanjut mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini, oke? Di episode selanjutnya, kita akan mengupas lebih jauh perihal kerajaan Goa ini. Jadi jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video dan subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.